Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisya Kaisara, kelas 74, absen 25. Perkenalkan, nama saya Rafanisa Zahra dari kelas 74, absen 27. Di sini kita berdua akan menjelaskan tentang benda-benda langit yang ada di luar angkasa. Benda-benda langit yang akan kita terangkan itu ada 8. Yang pertama ada planet, yang kedua ada satelit, yang ketiga ada komet, yang keempat ada asteroid, yang kelima ada meteoroid, yang keenam ada meteor, yang ketujuh ada meteorit, dan yang kedelapan ada galaksi. Yang pertama ada planet. Planet merupakan sebuah benda langit yang sangat besar ukurannya, yang mengelilingi, yang mempunyai orbit tersendiri yang mengelilingi matahari. Contoh dari benda langit planet ini yaitu bumi, planet Jupiter, planet Mars, dan berbagai planet yang lebih besar lainnya. Terus yang kedua, benda langit ada satelit. Satelit ini merupakan benda kecil yang mengelilingi sebuah planet. Satelit ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada satelit alami, yang kedua ada satelit buatan. Satelit alami ini contohnya adalah bulan. Bulan yang mengelilingi bumi itu disebut dengan satelit alami. Yang kedua ada satelit buatan. Satelit buatan ini contohnya ada satelit GPS. Satelit GPS ini buatan manusia, jadi bisa dibilang satelit buatan. Satelit GPS ini fungsinya untuk melihat lokasi-lokasi yang ada di bumi. Yang ketiga ada komet. Komet sering disebut juga bintang berekor. Hal tersebut karena ada penampakan komet yang menyala seperti bintang dan memiliki ekor. Namun sebenarnya komet adalah kumpulan-kumpulan dari debu, es, dan gas yang membeku. Yang pernah dekat dengan bumi adalah komet Halley. Yang keempat ada asteroid. Asteroid ini merupakan benda kecil yang berada di luar angkasa yang memiliki orbitnya tersendiri. Asteroid ini juga mengelilingi matahari sama seperti planet-planet lainnya. Asteroid ini banyak ditemukan orbitnya di antara orbit planet Mars dengan planet Jupiter. Jadi asteroid ini di tengah-tengahnya Jupiter sama Mars. Yang kelima ada meteorit. Meteorit adalah batuan-batuan kecil dari langit, melayang-layang di angkasa, dan tidak memiliki lintasan, dan juga memiliki kecepatan tinggi. Meteorit dapat berasal dari tubrukan antar asteroid. Yang keenam ada meteor. Meteor ini adalah sebuah meteoroid yang tidak sengaja masuk ke dalam orbit orbit atmosfer bumi, yang tidak sengaja masuk ke dalam atmosfer bumi dan bergesekan dengan atmosfer bumi, terbakar di sana, itu disebut dengan meteor. Meteor saat bergesekan dengan atmosfer bumi itu sering berpijar-pijar sehingga meteor bisa disebut juga dengan bintang jatuh. Yang ketujuh ada meteorit. Meteor yang berhasil jatuh ke bumi disebut meteorit. Yang terakhir ada galaksi. Galaksi ini merupakan kumpulan benda-benda langit yang tadi sudah kita sebutkan. Ini berkumpul menjadi satu karena adanya gravitasi. Yang saling tarik-menarik itu akan berkumpul dan namanya itu galaksi. Terus selain ada benda-benda langit, bumi juga mengalami fase-fase yang unik. Fase-fase gerakan bumi ini ada 2. Yang pertama ada fase rotasi. Fase rotasi itu fase di mana bumi berputar pada porosnya sendiri. Dan kalau bumi berputar satu kali pada porosnya sendiri itu membutuhkan waktu selama 24 jam. Yang terakhir ada revolusi bumi. Revolusi bumi itu maksudnya kayak bumi itu mengelilingi matahari selama 365 hari. Terus selain fakta 2 gerakan bumi itu, kalian hafal planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti kan? Nah, itu planetnya ada. Yang pertama Merkurius, yang kedua ada Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturnus, yang ketujuh Neptunus, yang kedelapan Uranus.
Terus kalian tahu gak sih sebelum itu di galaksi Bima Sakti itu ada satu planet, jadi totalnya ada 9, namanya itu planet Pluto. Tapi sejak beberapa tahun lalu planet Pluto ini pergi, maksudnya dia tuh kayak nggak berputar pada lintasannya dia sendiri, dia nggak nentu, terus habis itu dia kabur terus keluar dari galaksi Bima Sakti, dan sampai sekarang planet Pluto udah nggak dianggap lagi di galaksi Bima Sakti. Sekian penjelasan dari kita berdua tentang beberapa ilmu di luar angkasa. Terima kasih, mohon maaf apabila aku sama Sarah ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.